Assalamualaikum Sobat Iza Muslim yang berbahagia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak tahu Fir'aun? Kisah keangkuhannya populer di seantero dunia sebagai tokoh antagonis di zaman Nabi Musa alaihissalam. Raja di raja yang menobatkan dirinya sebagai Tuhan ini mati tenggelam di Laut Merah yang dibelah oleh Nabi Musa dengan tongkatnya. Ada fakta menarik dari kisah Fir'aun, bahwa ternyata Fir'aun telah menyatakan iman dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mengapa Fir'aun tidak diampuni? Mari kita bahas bersama. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kami tetap bersemangat dalam berbagi pengetahuan Islam dan sobat tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat dari channel Iza Muslim. Sebenarnya Fir'aun bukanlah sebuah nama seseorang, melainkan sebuah gelar untuk seluruh penguasa Mesir kuno dari semua periode. Lalu siapakah Fir'aun yang kejam dan mengaku Tuhan yang dimaksud dalam Al-Quran? Masih menjadi perdebatan. Satu pendapat mengatakan bahwa Fir'aun yang hidup pada zaman Nabi Musa ini bernama Merneptah. Pendapat yang lain mengatakan bahwa Fir'aun tersebut adalah Raja Ramses II, ayah dari Merneptah. Pendapat kedua ini adalah yang paling populer. Baiklah, kita tinggalkan perdebatan mengenai siapa nama sebenarnya Fir'aun pada zaman Nabi Musa. Ada kejanggalan saat Fir'aun dilahirkan. Telah kita ketahui bersama bahwa fitrahnya seorang bayi yang baru lahir adalah dalam keadaan suci. Namun hal ini tidak berlaku bagi Fir'aun. Ia diciptakan oleh Allah dalam keadaan kafir sejak dalam kandungan. Sebagaimana sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud sebagai berikut: Khalaqallahu Fir'aun fi batni ummihi kafiran. Allah menciptakan Fir'aun dalam perut ibunya dalam keadaan kafir. Fir'aun zaman Nabi Musa adalah raja ketiga dari dinasti ke-19 yang memerintah selama 66 tahun mulai dari 1279 hingga 1213 sebelum Masehi. Fir'aun inilah yang terkuat dan paling lama berkuasa. Selama memerintah Mesir di masa lalu, ia dikenal sangat keji. Dia bisa melakukan apa saja termasuk memperbudak kaum Bani Israel dengan cara yang sangat keji. Hal ini yang diabadikan dalam Al-Quran. Sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh dia Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 4. Aksi membunuh bayi laki-laki yang baru lahir ini dilakukan karena kepercayaannya kepada ramalan ahli nujum terhadap mimpi Fir'aun. Dalam mimpinya, ia melihat sebuah kobaran api yang mendatanginya dari Baitul Maqdis. Api itu lalu membakar dan meluluh lantakkan semua kawasan Mesir yang berada di bawah kekuasaan Fir'aun saat itu. Menurut para ahli nujum, mimpi ini bertanda bahwa akan lahir seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan menghancurkan kota Mesir. Di sini Allah tampakkan kekuasaannya. Bayi laki-laki yang seharusnya menjadi incaran Fir'aun untuk dibunuh justru dirawat dan tumbuh besar di istana Fir'aun yang mengerikan. Bahkan ibunda Nabi Musa sendirilah yang menyusui beliau. Menginjak usia Nabi Musa alaihissalam yang ke-40, yaitu pada tahun 1450 sebelum Masehi, Allah mengangkatnya menjadi Nabi dan Rasul, berlokasi di lembah suci bernama Tua, dengan tujuan mendakwahi Fir'aun dan bangsanya yang telah melampaui batas dalam mendurhakai Allah, juga untuk menyelamatkan Bani Israel yang disiksa dan diperbudak oleh Fir'aun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Pergilah kamu berdua, Musa dan Harun, kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut.
Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas." Allah berfirman, "Janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku bersama kamu berdua, aku mendengar dan melihat." Maka pergilah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah, "Sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami datang kepadamu dengan membawa bukti atau kerasulan kami dari Tuhanmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk." Al-Quran Surat Toha ayat 43 sampai 47. Namun usaha Nabi Musa dan Nabi Harun untuk meluluhkan hati Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut gagal total. Akhirnya Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya untuk ditangkap karena telah berani menentang kekuasaan Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan dan membawa Bani Israel kabur dari siksaan Fir'aun. Hingga pada akhirnya Nabi Musa dan kaumnya terjebak di tepi Laut Merah, sebuah teluk di sebelah barat Jazirah Arab yang memisahkan benua Asia dan Afrika. Lalu dengan wahyu Allah, Nabi Musa diperintahkan untuk memukul tongkatnya. Maka seketika itu Laut Merah terbelah hingga membuka jalan di tengah-tengah. Jalan itu pun dilalui Nabi Musa dan Bani Israel untuk menyeberangi lautan. Fir'aun dan pasukannya pun mengikuti mereka dengan melintasi jalan yang sama. Namun setelah Nabi Musa dan kaumnya sampai di tepian, Nabi Musa pun memukulkan tongkatnya kembali, sehingga laut tersebut kembali menyatu seperti semula. Fir'aun beserta 700.000 pasukannya tewas tenggelam. Sebelum tewas, di saat Fir'aun tersapu oleh ombak besar, ia memanfaatkan momen ini untuk bertaubat dan beriman kepada apa yang diimani oleh kaum Bani Israel, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran Surat Yunus ayat 90. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka, sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim." Namun demikian, pada detik-detik Fir'aun akan tewas, malaikat Jibril geram melihat gelagat Fir'aun yang mau beriman. Segeralah malaikat Jibril menyumpal mulut Fir'aun dengan lumpur supaya tidak sampai mengucapkan syahadat. Akhirnya Fir'aun mati dengan mulut manyun dan jauh dari rahmat Allah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, dua orang sahabat menghadap Rasulullah menanyakan tentang Fir'aun. Sabda Nabi SAW, malaikat Jibril menyumpali mulut Fir'aun dengan lumpur, khawatir kalau-kalau akan mengucapkan la ilaha illallah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari peristiwa Fir'aun yang berusaha ingin bertaubat ini, kita bisa mengambil pelajaran, dan para ulama pula berkesimpulan bahwa taubat dan keimanan manusia akan diterima oleh Allah selama ia tidak dalam dua keadaan. Pertama, ketika matahari telah terbit dari arah terbenamnya. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan terjadi kiamat sehingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Apabila ia telah terbit dari barat dan semua manusia melihat hal itu, maka semua akan beriman, dan itulah waktu yang tidak ada gunanya iman seseorang yang belum pernah beriman sebelumnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, saat nyawa sudah di kerongkongan. Dari Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah menerima taubat seseorang hamba selama nyawanya belum sampai pada kerongkongannya." Hadis riwayat At-Tirmidzi.
Inilah yang terjadi pada Fir'aun. Ia tetap akan mendapat azab yang pedih karena sikapnya yang sudah melampaui batas. Meskipun ia sempat bertaubat dan beriman, tapi hal itu sia-sia dan tiada guna karena ia bertaubat saat nyawa sudah sampai di kerongkongan. Wallahu a'lamu bissawab.